Tak banyak yang mengetahui keberadaan Pura Gua Peteng Alam Tanjung Mekar. Selain karena tempatnya masuk dari jalan utama, akses menuju ke lokasi tersebut juga cukup berat, sebab jalanan sekitar 1,5 km dari Jalan Gua Peteng, Desa Pekraman Kutuh terbuat dari batu kapur. Pura ini terletak di Desa Pekraman Kutuh, berada di tengah-tengah jalur Bandara Ngurah Rai menuju Pura Uluwatu, dekat dengan Hotel Ayana. Namun akses menuju pura ini cukup berat, sebab akses menuju Pura Gua Peteng Alam Tanjung Mekar berupa jalanan sepanjang 1,5 km terbuat dari batu kapur dengan jalan yang naik turun. Bersama saya Ayu Restiti di JAR Official, kita akan menelusuri dan mengeksplor Pura Gua Peteng. Baik pemirsa, setelah melewati jalan tersebut barulah ditemukan pura yang berada di pintu Gua Peteng. Sepintas suasananya hampir mirip dengan Pura Gua Giri Putri yang berada di Nusa Penida. Terdapat sebuah pohon beringin besar di luar pura yang diyakini sebagai rambut Batara yang melinggih di Pura Gua Peteng. Namun tak jelas diketahui siapa yang berstana di pura itu. Di balik pura ini terdapat dua gua, yaitu gua yang menuju arah utara dengan kedalaman 250 meter dan gua yang menuju arah selatan dengan kedalaman 300 meter. Di dalam gua yang menuju arah selatan terdapat dua sumber air di dalamnya. Sumber air tersebut merupakan simbol Purusa dan Perdana atau laki-laki dan perempuan. Namun, gua yang menuju arah selatan tidak digunakan untuk melukat, melainkan hanya untuk memohon tirta atau air suci saja. Sedangkan yang digunakan untuk melukat hanya gua yang menuju arah utara. Saat menuju sumber air tersebut, harus menuruni puluhan anak tangga. Saat turun, pemedak yang hendak melukat biasanya disambut kelelawar. Tetesan air yang berasal dari dinding gua yang saling bersahutan membuat langkah kaki diiringi irama alam. Kelelawar tersebut diyakini sebagai binatang yang menjaga Gua Peteng. Selain juga terdapat ular piton yang merupakan due Pura Gua Peteng. Selain itu juga terdapat banyak bebatuan dan sakral. Banyak masyarakat yang meyakini batu tersebut memiliki bentuk yang berbeda secara skala ataupun niskala, di mana pada saat beranjak turun menuju sumber air di sebelah utara terdapat batu yang berbentuk teropong, namun secara gaib atau niskala batu tersebut diyakini merupakan satu barung atau satu set gamelan atau gong. Urutan melaksanakan pengelukatan di Pura Gua Peteng Tanjung Mekar dimulai dari menghaturkan canang di pererapan suci pemangku yang berada di rumahnya. Selanjutnya menuju pura untuk melaksanakan matur piuning. Setelah itu dilanjutkan dengan melukat di gua yang berada di arah utara dengan terlebih dahulu menghaturkan canang dan mengucap keinginan serta harapan. Jika terdahulunya ketika kita nunas pengelukatan, kita masuk ke dalam air, kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda karena menurut Mbah Mangku, istri dari almarhum kakek Mangku yang ngemong atau pengempon di Pura Gua Peteng, ide Betara yang berstana di Gua Peteng aduke karena banyak pemedak yang datang dan masuk lunas pengelukatan, mungkin air atau tirta yang berada di pengelukatan itu menjadi letih. Akhirnya ide Betara yang berstana di Gua Peteng aduke, dan menurut sumber dari nenek Mangku mengatakan setelah 1 bulan 7 hari kakek Mangku meninggal,
beliau membausan atau matetuun yang mengatakan jangan lagi jika nanti ada yang nunas pengelukatan atau melukat di pura Gua Peteng tersebut masuk lagi ke dalam air. Jadi ketika kita ke sana, cara pemelukatannya sudah berbeda. Kita memakai kendi, lalu kita memasukkannya ke ember, lalu Mbah Mangku mulai melukat kita satu persatu. Setelah itu kita kembali naik dan memohon tirte dan bije sebagai penutup prosesi pengelukatan. Uniknya air di gua ini memiliki kandungan rasa setengah tawar, setengah asin. Hal ini disebabkan karena letak geografis pura yang berada di pinggir laut, kata pemangku. Piodalan di pura ini dilaksanakan menggunakan perhitungan paukon, yaitu jatuh pada redite wuku medangkungan. Dan piodalannya dilaksanakan oleh keluarga besar I Ketut Kecuk. Meski begitu, banyak masyarakat yang tangkil atau datang ke pura ini pada hari-hari biasa. Tak jarang sesekali pemangku pura menjumpai sulinggih atau bedanda juga turut tangkil ke pura ini. Mereka yang datang konon memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah untuk melukat, memohon tirte untuk upacara keagamaan, dan untuk pengobatan. Banyak masyarakat yang mendapat petunjuk jika ingin sembuh. Mengunjungi pura ini tidak banyak pantangan dan aturan yang harus dipatuhi. Cukup dengan tidak cuntaka saja sudah bisa mengunjungi dan melukat di pura ini. Begitu halnya masalah sarana atau apa saja yang dibawa. Tidak ada aturan harus membawa banten khusus, tetapi disarankan walaupun tidak ada aturan khusus, memperhatikan etika sangatlah penting dalam melaksanakan ritual keagamaan. Salah satunya adalah dilarang kencing atau buang air di saat melukat. Konon diceritakan ada seseorang yang kencing saat melukat. Tanpa disadari tiba-tiba ia melihat penampakan di sekitar pura ini. Hal inilah yang membuat masyarakat yang mengunjungi pura ini, baik untuk keperluan apapun, sangat pantang untuk kencing sembarangan, ujar pemangku pura Gua Peteng Tanjung Mekar. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah jangan usil. Sebab benda-benda apapun yang berada di pura ini adalah sakral. Dahulu diceritakan ada seseorang yang membawa beberapa buah batu yang berada di pura untuk dijadikan koleksi di rumahnya. Namun tak lama setelah itu, pada saat tidur ia bermimpi didatangi oleh Batara yang melinggih di pura Gua Peteng. Hal inilah yang menyebabkan ia mengembalikan batu tersebut. Jadi intinya biasa-biasa saja, tangkil sewajarnya, ikuti aturan, dan nak sampun uning yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi beliau pasti melindungi kita sebagai damu. Terima kasih pemirsa, itu tadi penelusuran saya di Pura Gua Peteng. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain itu, yang terpenting untuk diperhatikan adalah jangan usil, sebab benda apapun yang berada di pura ini adalah sakral. Dahulunya diceritakan ada seseorang yang membawa beberapa buah batu yang berada di pura untuk dijadikan koleksi di rumahnya. Namun tak lama setelah itu, pada saat tidur ia bermimpi didatangi oleh Batara yang melinggih di pura Gua Peteng. Hal inilah yang menyebabkan ia mengembalikan batu tersebut. Jadi intinya biasa-biasa saja, tangkil sewajarnya, ikuti aturan, tidak sampun uning yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi beliau pasti melindungi kita sebagai damu. Dilansir dari Bali Express.
Baik pemirsa, terima kasih. Itu tadi penelusuran saya di Pura Gua Peteng. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Bali pada umumnya dan penekun spiritual pada khususnya. Terima kasih.